Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan menggoyahkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan menggoyahkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurengut daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kau pilih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi ibu itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para saudara dan saudari, Bapak sekalian, Shalom. Shalom. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Salomo yang begitu beriman, yang terkenal dengan kebijaksanaannya, dia berubah setianya kepada Allah. Dan perubahan itu terjadi pertama-tama disebabkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Tadi dikatakan dalam bacaan,
dimulai dari para istrinya, istri-istri dari Salomo yang mulai tidak setia kepada Allah dan berpaling kepada dewa-dewi yang lain. Bacaan ini dan kisah dari Salomo mengingatkan kepada kita bahwa ketaatan, kesetiaan kepada Allah itu harus diperjuangkan setiap saat. Lain kali orang begitu setia, begitu taat kepada Allah, tapi lain kali kita bisa berubah dan tidak setia kepada Allah. Semoga kita senantiasa berusaha dalam hidup kita dengan bantuan Roh Kudus untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Dan kita mohon semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan, membimbing, dan melindungi serta menjaga kita supaya kita tetap